Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melapangkan dada kita untuk menjalankan salah satu kewajiban, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah juga pagi hari ini kita masih digerakkan hati kita untuk tafaqquh fiddin dalam rangka menambah keimanan, dalam rangka menambah ketakwaan melalui jalan thalabul ilmi. Pagi ini kita akan mengkaji 2 atau 3 ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 183, 184, nanti kalau nutut 185. 2 ayat yang pertama itu mengandung sedikitnya 7 pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ini bukanlah perintah untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi merupakan perintah yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Bahkan seluruh agama samawi itu semuanya mengenal istilah puasa, istilah siam. Bahkan agama-agama yang dikategorikan non samawi pun dia juga mengenal istilah puasa. Kalau kita baca tafsirnya Sayyid Qutb fi Dalil Quran, itu dia lebih spesifik lagi. Dia lain dengan tafsir-tafsir yang lain. Beliau menghubungkan bahwa perintah puasa ini berkaitan erat dengan perintah jihad. Karena perintah puasa ini jatuh pada bulan Sya'ban, bulan sekarang ini, pada tahun 2 Hijriah. Begitu pula perintah perang Badar itu juga pada tahun 2 Hijriah. Sehingga beliau menafsirkan bahwa salah satu persiapan untuk menegakkan jihad itu adalah dengan cara berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di Al-Baqarah 83, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, ya ini termasuk harfun nida. Jadi kalau harfun nida itu ada 2, ada nida untuk dekat, ada nida untuk panggilan jauh. Ada 8 adatun nida. Yang ya ini termasuk adatun nida, bisa dekat bisa jauh. Dalam Al-Quran ada 360 menggunakan harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 panggilan. Ada panggilan nidaul alamah, ada nidaul karomah. Ini masuk panggilan yang nidaul karomah, hai orang-orang yang beriman. Dalam tafsir fi Dalil Quran, kalau ada panggilan-panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu paling tidak ada greget hati kita, langsung cek, ada sambungannya. Kalau tidak ada sambungan, itu kita harus mendefinisikan lagi apakah kita sudah masuk kategori orang-orang yang beriman. Ada satu kitab saya ingat, tafsir yang dikarang oleh seorang ibu-ibu, seorang ummahat, seorang wanita. 89 ayat-ayat Al-Quran yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dia mengarang perempuan.
bagus sekali kitabnya ya. Jadi untuk adik-adik santriwati banyak buku-buku yang dikarang oleh wanita-wanita yang kualitasnya sangat-sangat bagus. Ada lagi satu buku tentang tajwid, itu juga pengarangnya wanita, Khilyatut Tilawah. Itu bagus sekali karena ada diagram-diagramnya, ada gambar-gambarnya, dan yang mengarang adalah seorang wanita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini menggunakan fi'il majhul mabni ya. Maknanya apa? Bahwa perintah yang di belakangnya ini nanti ini adalah suatu ketetapan. Tidak hanya menyangkut furido, tidak hanya diwajibkan, tapi dia mempunyai makna yang lebih besar dari itu. Makanya di ayat 185 kata-kata terakhirnya adalah la'allakum tashkurun. Karena sebenarnya puasa itu bukan hanya sebagai sesuatu yang ditaklifkan, sesuatu yang dibebankan oleh kita, tapi sebenarnya adalah wujud manifestasi dari rasa syukur. Seandainya tidak ada perintah puasa, itu sangat-sangat merugikan kita. Jadi bukan suatu kewajiban tok, tetapi merupakan suatu kebutuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi di sini ada kata-kata qablikum. Jadi perintah-perintah siam ini adalah sebenarnya sudah juga diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum kita. Tujuan utamanya apa? Yaitu la'allakum tattaqun. Jadi walaupun nanti kita bahas bahwa puasa mempunyai makna medis yang luar biasa, mempunyai makna psikologis yang luar biasa, tetapi jangan dilupakan tetap perintah puasa ini adalah tujuan utamanya la'allakum tattaqun. Dalam kaidah tafsir ada satu kaidah, kalau ada kata-kata la'alla setelah perintah itu bimakna litaklil. Berarti mempunyai makna kai ya, agar kamu mencapai target ini. Lah makna takwa itu banyak sekali ya. Ada satu makna yang didefinisikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Cuma kita sekarang ini problem, kalau kita mengutip Imam Ali itu banyak masyarakat yang langsung mengasumsikan kita ini Syiah. Enggak. Kita harus meyakini betul urut-urutan para sahabat yang paling utama, yang pertama ya Abu Bakar. Tetap manusia paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelah itu baru Umar, baru Utsman, baru yang keempat adalah Imam Ali. Ini perbedaan kita dengan kaum Syiah yang menganggap bahwa Ali lebih utama dibanding Abu Bakar, Umar dan Utsman. Problemnya ya tadi itu, kalau kita mau mengutip kata-katanya Imam Ali, kita jadi agak-agak takut karena dianggap nanti kita Syiah, padahal enggak ya. Kalau Imam Ali mendefinisikan la'alakum kata-kata takwa ini dia mempunyai 4 makna. Yang pertama adalah al-khauf bil jalil. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu diliputi al-khauf, rasa ketakutan, rasa diawasi oleh zat yang al-jalil, yang maha kuasa. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan seluruh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini yang penting juga, al-qanatu bil qalil. Kita merasa qanaah dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Al-qalil bimana ad-dunya. Dan yang terpenting lagi adalah isti'dad liyaumir rahil. Kita menyiapkan diri kita untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang didefinisikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi orang-orang yang bertakwa yang memenuhi ceritanya ini ya. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata ada 6 ayat dalam Al-Quran yang memakai istilah la'allakum tattaqun, persis di belakangnya ya.
Ini penting karena apa? Karena kemanapun kita pergi, modal utama kita ya takwa ini ya. Kita bisa mencapai kebahagiaan dunia, kita bisa mencapai kebahagiaan akhirat, ya patokannya ya takwa. Jadi 6 ayat dalam Al-Quran, yang belakangnya adalah la'alakum tattaqun. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini ada kata-kata ubudu. Para mufassirin menerjemahkan, menafsirkan ubudu di sini adalah ma'rifatullah. Jadi untuk mengibadahi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mungkin kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lah cara mengenal Allah ini kita nggak mungkin mengenal zatnya, sehingga diperintahkan adalah mengenal asma, sifat dan af'al. Di sini pentingnya fikhu asmaul husna. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa manusia yang dipanggil adalah manusia dalam rangka engkau menuju takwa, ya jalan pertama yaitu ini ma'rifatullah. Sebelum ayat ini kita paham betul bahwa ayat pertama ya yang di Al-Baqarah itu menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Baru berikutnya ada ciri kafir. Yang ketiga baru ciri-ciri orang munafik. Setelah mendeskripsikan ciri-ciri orang bertakwa, orang munafik, orang kafir dulu baru orang munafik, baru ayat ini dipaparkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini pentingnya kita memahami asmaul husna. Dengan memahami asmaul husna kita akan merefleksikan sifat-sifat Allah ke dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua yang berbicara tentang la'allakum tattaqun persis adalah Al-Baqarah ayat 53. Ini wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin. Jadi perintah untuk mengambil khudhu ma atainakum biquwwatin. Jadi kita diperintahkan untuk mengambil apa yang diturunkan oleh Allah berupa kitabullah biquwwah, dengan betul-betul memegang dengan kuat sekali. Wadhkuru ma fihi. Jadi kita seluruh disuruh mengingat-ingat apa isinya dalam kitabullah. Jadi setelah kita makrifat, baru kita disuruh untuk memegang betul-betul dengan kemampuan kekuatan kita semaksimal mungkin, dan juga mengingat-ingat apa yang ada di dalam kitabullah. Yang ketiga, la'allakum tattaqun berikutnya adalah ayat tentang ini Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 159 ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ayat tentang kisos. Di dalam kisos itu ada hayatun, ada kehidupan. Untuk siapa? Untuk lil ulil albab la'allakum tattaqun. Sekarang problemnya adalah gimana kita mau melaksanakan kisos. Kita tidak bisa mengaplikasikan ayat ini kalau tidak terbentuk suatu lembaga yang bisa melaksanakan kisos ini. Nah, makanya di sini adalah ada semangat perjuangan untuk merefleksikan, untuk mengaplikasikan dalam kehidupan yang formal. Selama perjuangan kita untuk menegakkan ini, itu akan nilainya ya tetap nilainya ke ujungnya ada tattaqun.
Jadi perjuangan kita untuk menerapkan ini ya dalam suatu kelembagaan itu, kalau kita betul-betul menapaki jalan yang benar, ya nanti kita akan mendapat jalan menuju ke ketakwaan. Ini pembahasannya sangat panjang ya, jadi butuh kehati-hatian, karena salah persepsi ya salah interpretasi. Ayat yang keempat lah baru ini ya, Al-Baqarah ayat 183. Jadi jalan berikutnya untuk menuju takwa adalah dengan jalan puasa. Al-Baqarah ayat 183 ya. Sekali lagi bahwa tujuan utama ditetapkannya puasa adalah la'allakum tattaqun. Ayat kelima yang berikutnya, yang la'allakum tattaqun itu dalam surat Al-An'am. Berarti surat ke-6 ayat 152 ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Jadi di sini ada sirati ya. Mustaqima. Jadi inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus. Makanya kita tiap kali berdoa dalam sholat, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ayat berikutnya adalah sirotol ladzina an'amta alaihim. Dia memakai sirotol ladzina an'amta, sirotol ladzina an'amta, bukan sirotoka ya. Kenapa tidak memakai kata-kata jalanmu, tetapi jalan orang-orang yang engkau beri nikmat? Ini para mufassirin memberi pemahaman bahwa kita tidak mungkin mengikuti jalannya Allah itu secara langsung, karena Allah la yanam wa la yakul wa la yashrob, sehingga kita disuruh mengikuti jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat. Itu pemahamannya di sini. Lah siapa orang yang diberi nikmat? Dalam ayat yang lain disebutkan minan nabiyyin, dari para nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, yang terakhir adalah wassolihin. Jadi orang-orang yang sudah pasti diberi nikmat oleh Allah adalah yang 4 golongan ini. Ahli tafsir lain yang menyebutkan bahwa an-nabiyyin ya Nabi Muhammad, as-siddiqin Abu Bakar, wasyuhada 3 sahabat berikutnya, Umar, Utsman, Ali. Kita tahu 3-3-nya adalah mati dalam keadaan syahid. Wassolihin, makanya di hadis yang lain disebutkan bahwa kita disuruh mengikuti alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu salah satu penafsiran dari alladzi an'amta alaihim. Ayat yang terakhir yang ke-6 dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ya. Itu bersemakna dengan surat yang kedua ya. Wa id akhadna mitsaqakum, jadi sama dengan ayat ini. Belakangnya adalah tentang memegang kitab secara bikuwatin dan wadhkuru. Jadi tadakur dengan memegang kuat ayat ini dipakai sebagai penutup jalan untuk menuju ke ketakwaan. Jadi kalau kita mau menuju takwa, kita sudah tahu ciri-cirinya di ayat-ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Lah jalan menuju takwa yang ini. Yang pertama adalah dengan ma'rifatullah, yang kedua adalah dengan memegang teguh kitabullah dan mengingat-ingat apa isinya. Setelah itu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara apa? Dengan cara mengikuti orang-orang yang sudah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai panduan terakhir, tetap kita akan memegang kitabullah itu secara kuat dan secara konsisten. Ini jalan untuk menuju takwa. Ayat berikutnya adalah ayyamam ma'dudat.
Ini lebih spesifik lagi untuk berbicara tentang asyam. Kenapa siam itu adalah ayyamam ma'dudat? Kenapa tidak 1 tahun full, tetapi hanya 1 bulan? 1 bulan dalam kalender Komariah adalah 29 sampai 30 hari. Dalam dunia medis ini diteliti, kenapa puasanya orang Islam itu sekitar 29 sampai 30 hari. Pada tahun 1424 sampai 25 itu diteliti oleh seorang peneliti dari California, bahwa orang Islam yang berpuasa selama 10 hari pertama itu terjadi namanya regenerasi sel sekitar 10%. Jadi pernah saya jelaskan di forum ini bahwa kita mempunyai sel itu kurang lebih 75 triliun. Itu setiap 1 detik mengalami kematian sel 125 juta. Ya. 1 detik kurang lebih 125 juta sel. Itu harus butuh diregenerasi, diperbarui. Dengan puasa itu 10 hari pertama hanya 10% yang mengalami regenerasi sel. Begitu 20 hari berikutnya itu sudah mengalami 66. Dan begitu genap 30 hari, 29-30 hari ini mengalami 100. Jadi hikmahnya itu salah satunya ya. Walaupun secara masyarakat muslimin hikmah disyariatkannya semua ibadah itu tidak akan mampu disingkap oleh ilmu pengetahuan sampai kapanpun. Ada hikmah yang lebih besar dari itu, tapi salah satu hikmahnya ya ini ayyamam ma'dudat. Kenapa kita berpuasa 29 hari sampai 30 hari ini ya. Makanya kalau kita di ayat berikutnya nanti kita sakit, kita bepergian, tetap disuruh ganti, karena fungsinya ya ini, tubuh kita itu butuh puasa. Jadi kalau kita sehat ya tetap akan membutuhkan ini, bukan suatu beban. Karena kalau tidak seperti ini, nanti tubuh kita tidak akan bertahan sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan. Pertanyaan berikutnya, ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu, kenapa kita puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari? Berarti kurang lebih kalau di tempat kita itu 13 jam sampai 14 jam ya. Kenapa harus sampai ini? Ini juga diteliti oleh seorang peneliti penerima hadiah Nobel tahun 2016 ya. Dia meneliti tentang kenapa puasa itu kok membutuhkan waktu segini 13-14 jam. Ternyata orang yang puasa di atas 8 jam itu baru terbentuk suatu enzim namanya enzim lisosum. Dia berfungsi sebagai autofagism. Jadi ada istilah autofagism. Auto itu sendiri, fagism itu makan. Jadi dia makan sendiri. Jadi sel-sel yang mati tadi, yang 1 detik kurang lebih 125 juta sel yang mati itu dimakan sendiri. Mekanismenya dengan istilah medisnya adalah autofagi. Itu terjadi setelah seseorang puasa di atas 8 jam. Dan puncak efektifnya itu setelah 13 sampai 14 jam. Jadi pas betul dengan kaidah autofagism. Dengan autofagism pula ini imunitas tubuh kita itu meningkat hampir 30% ya. Dengan mekanisme ini pula dari penelitian itu disebutkan bahwa sel-sel kanker itu bisa terbunuh karena tidak adanya makanan untuk sel kanker. Jadi kanker itu bahasa gampangnya gini, sel itu selalu tumbuh dan berganti ya. Sel kanker itu kalau tumor itu ada 2, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nama lainnya tumor ganas itu kanker. Jadi kalau seseorang menyebut kanker itu berarti dia adalah tumor yang ganas. Tumor itu kalau bahasa agamanya yang paling gampang itu seperti orang munafik ya. Jadi sel itu mampu dikontrol oleh tubuh. Oh dia harus mati sekian hari, dia harus mati sekian menit,
dia harus berkembang berapa lama, itu ada namanya programmingnya. Tetapi tumor itu yang ada di sel itu dia nggak mampu dikontrol. Dia seperti sel sebelahnya, sama seperti orang Islam, yo sholat, yo tahajud, yo sembarang dinga. Tetapi hatinya tidak mampu mengimani keimanan Allah, tidak ada tauhidnya. Lah tumor juga seperti itu. Dia tumbuh berkembang sakarepe dhewe, tidak mampu dikontrol oleh tubuh. Tapi kasarane sel tumor itu ya kayak wong munafik itu, ya. Dia tidak bisa dibedakan. Karena ya podo syahadat, ya podo gawe kubuke, podo nanggone masjid, ya. Dia tidak mampu dikontrol oleh iman. Nah ini sama sel kanker tidak mampu dikontrol oleh tubuh sehingga dia berkembang sakarepe dhewe. Kalau dia ganas, lah itu namanya kanker. Dia bisa dibunuh oleh puasa ini. Dengan autofagi juga ada istilahnya BDNF. Singkatannya Brain Derived Neurotrophic Hormone. Nah, untuk adik-adik yang lagi belajar, para santriwati, sebenarnya puasa itu akan meningkatkan kecerdasan, ya. Jadi semakin kita sering puasa, seharusnya tingkat kecerdasan kita itu naik, ya, dan naik. Di samping fungsi-fungsi yang lain. Jadi dengan ayam makdudat yang ditetapkan 29 sampai 30 hari dan ditetapkan mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ternyata hikmahnya seperti ini. Sebagian kecil yang sudah terungkap. Pamangkana minkum maridun au ala safarin. Jika kamu di dalam bulan Ramadan itu mengalami sakit, yang pertama adalah mbak mangkana minkum mardo, ya. Sakit yang bagaimana yang mengharuskan seseorang tidak boleh berpuasa atau boleh membatalkan puasa. Ini para ulama memang berbeda pendapat, ya. Tapi pada umumnya mereka menyebutkan kalau dengan puasa itu sakitnya lebih parah atau menghambat proses penyembuhan, maka dia diizinkan untuk tidak melakukan puasa. Ada yang lebih simpel lagi, kalau kita baca Al-Asas fit Tafsir kayangan Said Hawa itu, beliau hanya menyebutkan pokoknya dia merasa sakit, ya sudah boleh untuk meninggalkan puasa, ya. Tapi tetap harus dilihat di ujung ayatnya nanti, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetap gimana pun puasa dengan tidak puasa itu ternyata lebih bagus yang puasa. Karena banyak penyakit-penyakit yang dengan puasa itu malah sembuh, ya. Sebagai contoh, kalau para adik-adik, para ummahat yang paling sering itu ada yang sakit namanya gastritis, ya. Iritasi di daerah pencernaan, atau ada yang namanya dispepsia, ya, gangguan pencernaan. Lah ini dengan pola puasa yang benar, dengan puasa yang betul-betul dijalankan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah, ini hampir 90% bisa sembuh, ya. Jadi banyak penelitian dua penyakit ini dengan puasa itu ternyata sembuh. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa asyam asyifa, ya. Lah caranya gimana yang punya sakit emah, punya sakit lambung, punya sakit pencernaan biar bisa menjalankan puasa dengan efektif? Rasulullah mengajarkan jangan lupa sahur, tasakharu fa inna fis sakhari barokah, ya. Dalam sahur pun ada tuntutannya. Kalau kamu tidak bisa sahur dengan kurma, ya paling tidak dengan dengan air, ya. Di sini atau tamar, ya. Lah kapan pelaksanaan sahur? 30 ayat sebelum subuh, hampir setengah jam lah sebelum fajar, ya. Jadi orang yang sakit emah, sakit lambung, sakit pencernaan, jadi cara sahur yang efektif
minimal dengan air, kalau bisa ya dengan makanan ya, atau dengan kurma, atau dengan kutu ahli baladihi, dengan makanan pokok tempat kita tinggal. Dan jangan cepat-cepat, cukup 30 menit atau 20 menit sebelum waktu fajar ya. Jangan terlalu semangat, misalkan subuh sekarang jam 4.20 ya, jam 4 baru sahur. Jangan setengah 4, jangan jam 3, terlalu cepat ya. Sama nanti waktu berbuka, iftar. Makanya Rasulullah bilang ajilu. Makanya di budaya kita ada istilah takjil. Takjil itu artinya ya bersegeralah. Dengan apa? Ya minimal kalau tidak ada buah-buah yang ada di tempat kita ya dengan tamar atau dengan mak ya. Dipilih mana antara air biasa begini ya, atau air hangat atau es ya. Mungkin kalau refleks ya kita milih es, karena sepanjang hari panas banget ya, ono es mesti seger. Nah, ini yang bikin loyo, nanti sholat isya-nya, sholat terawihnya jadi males. Yang ideal ya air biasa atau air hangat ya. Karena saat kita berpuasa hampir 13-14 jam tadi itu, proses pencernaan kita mengalami pengosongan hampir 6-7 jam. Karena kalau kita makan, begitu makanan masuk itu dicerna di lambung 4 jam. Nanti di usus 12 jari, usus halus sebesar 4 jam lagi. Jadi sekitar 8 jam. Jadi begitu 8 jam itu sudah selesai dicerna, ada waktu istirahat. Nah, saat istirahat itu kalau kita langsung kasih es itu malah memperberat kerja dari pencernaan. Ini malah terganggu. Sesuk ono alasan tidak puasa lagi. Eman ya, eman. Ada ulama yang memberi patokan kalau sakitnya itu masih bisa menjalankan sholat dengan berdiri, maka dia tidak ada alasan untuk batal. Ya, tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu sudut pandangnya berbeda-beda. Makanya kita harus lapang betul. Kita harus melapangkan pemahaman penerimaan kita. Oh dia pendapatnya A, pendapatnya B. Asal dasarnya kuat ya sudah kita terima. Ya. Sama dengan ini, ada yang berpendapat bahwa kalau dia bisa menegakkan sholat dengan cara berdiri, maka sakit apapun tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau pakai said hawa, enggak, pokoknya sakit apapun boleh membatalkan. Jadi tergantung kita. Yang penting dasarnya, makanya dalam tafsir Fidal Quran itu bahwa untuk menuju ke takwa itu umat Islam tidak bisa dikekang dengan aturan-aturan ya. Tetapi dikekang dengan pemahaman kesadaran iman, sehingga itu yang akan menuntun seseorang menuju ketakwaan. Beda dengan pendidikan. Kalau pendidikan enggak, pendidikan ya harus ada aturan-aturan yang mengekang, karena memang fungsinya adalah tarbiyah ya. Makanya di sini ada namanya kaidah fikih ya. Itu untuk para santriwati ya. Minimal itu ngerti al-asas, al-qawaid al-fikiyah, minimal 5 lah hafal ya. Jadi lulusan al-ikhlas ku orang ngerti kaidah pokok fikih ya. Ya wes gak usah dianggap lulusan al-ikhlas ya. Jadi minimal al-qawaid al-fikiyah itu yang 5 pokok itu al-fikiyah ya. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Jadi untuk apapun, urusan apapun ya kita mengambil makosidnya, tengah-tengahnya. Tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri. Ini kalau untuk, sekali lagi, untuk majmu, untuk komunitas. Tapi kalau untuk individu, biasanya para ulama salaf itu selalu lebih mengkeratkan, lebih memberat diri ya. Jadi tolong diperhatikan,
bahwa sesuatu analisa fikih itu kalau dia berat sekali itu biasanya ulama-ulama yang dulu itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk masyarakat umum dia akan mencarikan yang paling ringan. Tapi yang paling berat biasanya dia terapkan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk yang masyarakat selalu dicarikan yang paling ringan, yang tidak paling memberatkan ya. Jadi qawaid yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Yang kedua adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah kayak ini. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit, kalau kita dalam kondisi safar, berarti kewajiban ini gugur. Karena pakai kaidah ini, ya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang ketiga adalah ad-dhararu yuzal. Jadi selalu antara mana yang maslahat, ya, mana yang madorot, itu kita tidak pernah mendahulukan maslahat, tapi kita mendahulukan menghindari madorot dulu. Jadi kalau ada dua perkara ini benar-benar membawa manfaat, tetap ini juga mendatangkan madorot, maka kita tidak menjalankan ini dulu, tapi kita menyingkirkan madorot dulu. Ya, ini prinsip kaidah fikih. Ya. Yang keempat adalah al-yakin la yuzalu syak. Jadi orang itu kita yakin betul terus tiba-tiba kok dihilangkan dengan ragu-ragu. Misalkan kita dalam kondisi sholat ya, kok ada kebersit, loh kok ketok ane ngentut apa ora, itu harus dipastikan dulu tadi betul-betul keluar ndak, ada baunya ndak, ada suaranya ndak. Kalau ndak yakin ya sudah, yang syaknya ini dihilangkan, harus dimantapkan yang yakin ya. Nah ini yang penting. Yang kelima juga adalah al-adah muhkamah ya. Jadi nanti adik-adik akan ditugaskan di mana, berkiprah di mana. Ya jangan lupa al-adah, kebiasaan yang tidak menyelisih syariat itu merupakan hukum yang berlaku. Jadi diingat-ingat ya, adat di sedayu lawas pasti berbeda di tempat yang lain. Asal kebiasaan itu tidak menyelisih syariat, tetap dijadikan pedoman, dia adalah pedoman hukum yang berlaku. Wis minimal 5 iki kudu apal ya santri-santriwati ya. Masih banyak kaidah-kaidah yang, tapi yang semua yang pokok itu larinya ke sini ya. Pamangkana minkum mardo au ala safarin. Yang kedua adalah safar. Ini juga banyak perbedaan pendapat ya. Seberapa jauh yang diizinkan sehingga kita boleh membatalkan puasa. Ada yang berpendapat berangkatnya kalau malam hari, ada niat dia bahwa dia jauh, maka dia sudah boleh tidak meniatkan puasa. Ada yang berpendapat harus mendasarkan kapan sholat itu boleh dijamak dan dikosor, berarti itu parameter safar tersebut boleh membatalkan puasa. Jadi kalau pakai patokan yang bisa dikosor ya 84 sampai 89 kilo, 84 sampai 89 kilometer ya. Ada yang menyebut 84, ada yang sampai 89. Ini baru sholat boleh dikosor. Kalau sholat boleh dikosor, maka saat kita perjalanan itu boleh membatalkan puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, disuruh mengganti hari-hari yang lain. Beda dengan perintah yang lain, tidak ada kodok-kodokan, tapi puasa dikodok. Ya salah satu hikmah tadi yang sebutkan tadi itu, memang kita dalam 1 tahun itu minimal paling enggak ya puasa 1 bulan. Karena untuk apa? Untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita, untuk mencas sel-sel tubuh kita yang setiap tahun itu, setiap saat itu akan mengalami kematian sel. Wa antasumu khairul lakum. Jadi di penghujung ayat adalah khairul lakum. Poso tetap baik untuk kamu. Kita preteli satu-satu dari segi kesehatan, mulai dari mata.
Benar enggak orang puasa itu memberi nilai terhadap kesehatan mata? Banyak penelitian bahwa orang puasa itu ada namanya tekanan intraokuler. Sama dengan di tekanan darah ada namanya tensi. Di mata juga ada tekanan bola mata, ya. Orang yang tekanan bola matanya tinggi itu namanya glaukoma. Itu sering pusing, melihat juga tidak terang. Beda dengan min, beda dengan plus, ya. Nah, itu dengan puasa itu tingkat tekanan bola matanya akan menuju ke arah stabil. Ini salah satu hikmah untuk mata. Yang kedua, saraf, ya. Jadi saraf ini mulai dari saraf pusat sampai saraf tepi, semuanya saat dipuasakan itu metabolismenya akan membaik. Jadi bedakan sakit saraf sama sakit jiwa. Kalau kita nyebut di masyarakat awam sakit saraf, disangka sakit gendeng. Itu lain, itu sakit jiwa, beda. Sakit saraf itu ya seperti orang kena stroke, orang sering keringgingan, ya itu semuanya masuk saraf, ya. Kalau sakit jiwa ya beda, ada namanya stres, ada depresi, ada skizofrenia, ada paranoid, itu namanya sakit jiwa. Organ pencernaan yang kita sudah bahas tadi, ya, organ pencernaan. Organ reproduksi, ya. Jadi banyak penelitian bahwa kualitas sperma itu meningkat saat seseorang itu puasa. Sama juga ke kualitas sel telur itu juga meningkat saat orang puasa. Salah satu analisa, saya pernah baca satu kitab menganalisa kenapa pernikahan Rasulullah itu lebih banyak dilakukan apa sahabat-sahabat itu di bulan Syawal. Syawal itu masih ada rangkaian puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu salah satunya ya ini. Jadi produk yang dihasilkan nanti itu manusia-manusianya menjadi super, ya. Ya. Sama kenapa di siang hari kita sudah puasa, malam hari ternyata bapak-bapak yang sudah punya istri, yang sudah punya pasangan, gairah seksual itu cukup juga tinggi. Makanya diizinkan untuk malam hari itu ar-rafat, untuk menjenguk istri. Ya karena memang ini ternyata reproduksinya meningkat. Yang lain adalah otak tadi sudah, ya. Yang terakhir adalah tulang. Ternyata tulang ini dilakukan puasa juga mengalami suatu kepadatan yang bagus. Jadi orang-orang yang mengalami rematik, ya, orang-orang yang mengalami gangguan kepadatan tulang, ya, itu dengan puasa juga akan memperbaiki kondisi kepadatan tulang dan kekuatan tulangnya. Seandainya pun kita gemuk, kita selama puasa tidak turun, tapi kandungan lemak yang di dalam tubuh kita itu sudah terurai, jadi berkurang. Makanya kita kalau puasa itu lebih ringan, ya, lebih ringan. Dan jangan lupa ada hormon-hormon yang dilepaskan, yang ini hormon-hormon yang luar biasa, ya. Makanya dalam suatu hadis disebutkan bahwa farhatani, orang puasa itu mempunyai 2 kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, dia punya rasa kegembiraan saat iftar, saat menjelang buka. Orang enek toh diantara kita sing menjelang 10 menit tidak seneng toh, pasti seneng semua, ya. Lah saat kita seneng itu dilepaslah hormon kesenangan, ada namanya hormon endorfin, ya, yang sama dengan morfin, derivatnya morfin. Jadi kita bahagia. Hormon endorfin yang dilepas itu akan menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit, ya. Makanya orang yang khusyuk itu akan lepas hormon endorfinnya. Makanya banyak kasus-kasus sahabat-sahabat dulu, tabiin yang dulu itu kalau melakukan tindakan-tindakan yang berat ya dilakukan saat puasa, saat sholat. Seperti Umar saat ditusuk
oleh Abu Lu'lu'a itu nyabutnya kan bukan waktu kondisi biasa gini, tapi waktu kondisi sholat. Karena saat dicabut itu tidak kuat, nyeri sekali karena mata pisaunya itu seperti mata pancing, tadi dua gini ya. Jadi ditarik itu tidak bisa, sangat nyeri. Sehingga pesannya Umar ya nanti cabutlah saat saya sholat. Begitu sholat ya dicabut. Itu kalau diinterpretasikan dengan ilmu kedokteran ya benar, memang saat sholat dia khusyuk itu keluar hormon endorfin. Sama ada seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Itu juga begitu, dia punya sakit kaki yang harus diamputasi. Dia pesan nanti amputasinya saat apa? Saat sholat. Jadi saat sholat diamputasi, orang berok-berok ya, karena hormonnya ini yang keluar ya. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, nanti ada kegembiraan lagi saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil melalui pintu Ar-Rayyan. Mungkin saya cukupkan dua ayat yang berikutnya mungkin akan saya bahas nanti hari Jumat karena saya disuruh ngisi di FUMA, Forum Ummahat, tentang Ramadan ya. Untuk pengantar saya cukupkan demikian. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah, tafadhol. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dalam banyak ayat selalu ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Para intelektual itu sering memaknai bahwa iman itu potensi, kemudian amalus sholihat itu prestasi. Kemudian makomnya takwa itu gimana? Jadi kalau iman itu potensi, kemudian amal itu prestasi, kemudian takwa itu makomnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar kajian, kebetulan juga dia seorang dokter. Dia itu merasa heran. Herannya gimana? Ketika orang melakukan sholat, apapun agamanya, misalnya sembahyang orang bakir, asal dia khusyuk, maka setelah dicek darahnya apa-apa yang semuanya normal, kemudian ditambah lagi dengan puasa yang katanya merigasi sel-sel yang rusak, kemudian bisa mengeluarkan toksinasi dan lain-lain, ditambah lagi dengan puasa, zakat. Orang memberi itu ternyata juga ada zat tertentu sehingga orang itu merasa gembira yang memberi, kemudian bisa menyebabkan awet muda. Salah satunya. Pertanyaannya, lah kita sebagai orang Islam masih banyak orang yang sakit. Bahkan Dr. Saiful itu juga bilang, andai kata orang Islam itu melakukan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah, sholatnya khusyuk, kemudian zakat, kemudian puasa, dia berkeyakinan tidak akan sakit. Ya sakit-sakit kira-kira ya normal misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai an'amta. Jadi Ustaz tadi mengutip dalam video Al-Quran bimakna disuruh ikut Nabi, kemudian wasidikin, kemudian waswada. Umar, Ali, dan Utsman masuk kategori waswada. Nah, ketika Umar belum masuk Islam, itu karena periode Makkiyah, kira-kira dahulu mana Umar masuk Islam dengan wajibnya sholat. Karena wajibnya sholat turunnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah juga bab ini. Nah, andai kata apakah Al-Quran itu
turun biasanya kan berkenaan dengan satu kejadian. Apakah juga Al-Quran itu turun kira-kira sebelum kejadian? Misalnya kalau bahasa hukum itu masuk Anglo-Saxon, jadi hukum ada tapi perbuatannya belum ditemukan. Kalau Indonesia ini masuk Eropa kontinental, misalnya orang bisa dihukumi setelah aja kejadian baru dibuatkan hukum. Nah, kira-kira apakah Al-Quran ini masuk bahasanya kalau mudahnya itu sebelum kejadian itu juga sudah dinaskan atau setelah kejadian baru dinaskan? Demikian Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Ini pinter Bapak ini ya. Saya jawab nomor 3 dulu ya. Di belajar sejarah sedikit. Umar itu masuk Islam saat usia beliau 27 tahun ya. Pada tahun ke-6 kenabian ya. Jadi beliau masuk Islam itu tahun ke-6 kenabian saat usia beliau 27 tahun. Dan seperti kita ketahui rentetan beliau masuk Islam itu karena mendengar adiknya yang bernama Fatimah sudah duluan masuk Islam, sehingga dia emosi betul ya. Emosi betul, dia mau mengembalikan adiknya ini ke kepercayaan nenek moyangnya. Dia datanglah ke rumahnya Fatimah ya. Kebetulan di situ ada suatu peristiwa saat beliau datang ke rumah adiknya ini, terdengar ayat suci Al-Quran surat At-Toha ya. Disitulah mulai masuk hidayah ya. Jadi hidayah itu sekali lagi pemberian ya. Kita boleh berusaha dan memang diharuskan untuk berusaha, tetapi hidayah ya tetap prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dijadikan pegangan adalah Al-Quran kalamullah. Jangan sampai nanti kembali ke ada suatu periode di masa Islam itu disebutkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah ciptaan. Yaitu pernah terjadi suatu periode keislaman. Balik lagi nanti ceritanya nggak karu-karuan. Salah satu yang menjadikan Imam Ahmad menjadi wali besar ahli hadis itu karena beliau mempertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Di saat pemerintahan saat itu menyebutkan bahwa Al-Quran makhluk ya, sehingga beliau bolak-balik dicambuk, beliau bolak-balik di penjara ya. Yang kedua adalah penafsiran. Jadi seampuh apapun, sealim apapun ya, namanya tafsir berbeda dengan Al-Quran ya. Makanya urut-urutan penafsiran itu ya Al-Quran dengan Al-Quran ya. Jadi ayat Al-Quran ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Seperti ini, an'amta alaihim itu ditafsirkan di ayat yang lain bahwa yang dimaksud an'amta alaihim adalah orang yang golongan yang an-nabiyyin, semua nabi ya. Yang kedua baru as-siddiqin, orang yang siddiq, baru syuhada, baru sholihin. Kalau masalah ahli tafsir yang lain bahwa menyebut as-siddiqin ini adalah sahabat Abu Bakar, itu penafsiran. Tapi letterlek ayatnya adalah enggak, bahwa an'amta alaihim adalah ya tadi itu 4 kategori. Ada satu buku tafsir, itu terbitan baru itu. Pengarangnya orang Indonesia, ya, orang Jombang, ya, kaum Nahdliyin. Kaum Nahdliyin pinter-pinter ya. Dr. Afif Dimyati. Tafsirnya itu Hidayatul Quran. Jadi tafsir Quran bil Quran. Itu baru tahun 2023 akhir. Itu baru diterbitkan. Ya. Ada 4 jilid. Jadi dia tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Bagus sekali. Lah apakah Umar itu sudah tertulis dia nanti akan masuk Islam atau enggak? Ya kembali lagi nanti permasalahan qada dan takdir. Itu nanti permasalahannya panjang sekali karena berbicara tentang masalah cabang-cabangnya akidah.
ada golongan Jabariyah, ada golongan Qadariyah. Jadi itu pembahasan yang agak-agak terperinci ya. Intinya yang harus dipegang adalah Al-Qur'an kalamullah ya. Penafsiran semua orang bisa jadi penafsirannya itu berbeda, tetapi harus memenuhi kaidah tafsir. Yang terbaik adalah Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, baru Al-Qur'an dengan sunnah, baru Al-Qur'an dengan kalamu salafus soleh ya. Yang kedua disebutkan iman adalah potensi ya. Amal adalah prestasi. Lah posisi takwa di mana? Ya takwa ini yang membedakan makom kita. Jadi apakah kita menjadi orang yang mulia, akromakum, ya tergantung tingkat ketakwaan kita ya. Jadi semakin kita takwanya semakin tinggi, ya berarti makom kemuliaan kita semakin tinggi. Jadi derajat kita di sisi Allah adalah takwa ini. Lah kalau takwa kita sudah mencapai puncaknya, nanti sebutannya adalah abdun, hamba. Makanya saat Rasulullah di Isra Mi'rajkan, panggilannya bukan nabi, bukan rasul. Subhanalladzi asra bi abdihi ya, hambanya. Jadi kalau seseorang itu bisa mengaktualisasi takwa dalam kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi abdun. Sama Rasulullah saat ditegur oleh Aisyah karena kedawan sholat malamnya, beliau hanya bilang afakuna abdan syakuro, apakah saya tidak mau menjadi seorang hamba. Jadi kedudukan takwa ini ya membedakan makom kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya adalah kalau seseorang sudah menjalankan syariat Islam seharusnya tidak sakit. Dari segi tertentu memang benar, tetapi kita harus memahami fikih sakit itu sendiri ya. Jangan diartikan sakit itu suatu bala, suatu adab, suatu penebus dosa, enggak. Jadi fungsi sakit tidak hanya sebagai penggugur kesalahan, memang iya di salah satu fungsinya, tapi fungsi sakit juga untuk meningkatkan derajat seseorang. Misalkan Nabi Ayub, dia maksum, artinya maksum kan terbebas dari dosa ya. Dia tidak punya untuk menebus dosanya, tidak ada, tapi untuk menaikkan derajatnya. Misalkan jenengan seharusnya derajatnya sudah level A, tapi amalan-amalan yang sudah dilakukan iki kok sik ketokane masih amalan derajat B. Lah salah satu fungsi ben ngangkat derajatnya ini cepat, jadi berilah sakit ya. Jadi seseorang itu, bolak-balik saya sampaikan ke jamaah itu, kita boleh sakit, tapi kita tidak boleh menderita. Karena sakit itu ya bisa bersifat fisik, bisa juga bersifat mental. Dan sakit yang pertama disebut oleh Al-Qur'an adalah wa fi qulubihim marad. Marad di situ adalah sakit hati, sakit keraguan-raguan, sakitnya orang munafik. Sehingga kalau sakit yang dimaksud adalah sakit fisik yang disebutkan tadi itu, seseorang kalau menjalankan sesuai dengan kaidah syariah, jangankan kaidah syariah, kaidah medis secara umum aja. Ada penelitian Andrea Weil itu dia meneliti bahwa casing kita, jasad kita itu kalau dijaga sesuai dengan kaidah-kaidah medis, kita nggak ngomong masalah kaidah syariah Islam, itu tidak membutuhkan intervensi apapun sampai 80 tahun. Ya. Jadi kalau kita hidup sehat, ya hidup sehat itu ya apa itu sesuai dengan kaidah medis, itu dia tidak butuh intervensi, tidak butuh apa, tidak butuh kesakitan apa-apa, itu sampai 80 tahun. Makanya benar yang disebutkan Nabi, akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Ya rata-rata umur umatku ya 60-70 tahun. Ternyata casingnya pun sudah secara medis bisa dipertahankan sampai usia 80 tahun. Casingnya ya. Sehingga kalau kita sakit, kita sudah menjalankan seluruh rangkaian ibadah itu dengan benar, kok tetap sakit, selalu yang ditekankan orang sakit yang pertama itu husnudzon, harus berbaik sangka. Lah husnudzon ini akan melahirkan
yang namanya al-itminan. Karena apa? Ada kaidah dalam sakit itu al-wahmu nisfudda. Orang yang gelisah, waham, khawatir, cemas itu wis separuh loro dhewe ya. Wal itminan nisfud dawa. Tetapi kalau kita tenang, kita damai ya, itu akan melahirkan separuh penyembuhan. Wasobru awalul khutwah lisyifa. Dan kesabaran adalah salah satu langkah awal menuju kesembuhan. Jadi fikih sakit ini harus difahami, dia bukan hanya sebagai penebus dosa, bukan hanya sebagai penggugur atas dosa-dosa kita, bukan juga sebagai azab atas kelakuan kita yang tidak benar, tapi bisa jadi sakit ini sebagai wujud cinta Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat kita menuju derajat yang lebih tinggi. Saya kira untuk pengajian pagi ini kami akhiri, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Inti dari pembahasan puasa atau asyam itu adalah takwa. Dan takwa ini sebagai modal untuk mencapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Bahagia selalu jangan dipersepsikan dengan kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia adalah qalil. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berdoa untuk ikhwan-ikhwan kita di Palestina. Allahumma ansur mujahidina Palestin. Allahumma ansur mujahidina Palestin. Allahumma ansur mujahidina Palestin. Waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.